Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah wa bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari kitab Bimbingan Islam bagi Pemula atau untuk pemula, dan kita masih membahas di dalam bahasan tentang belajar tata cara berwudu. Kita masih membahas tentang belajar tata cara berwudu, di mana pembahasan terakhir kita pekan yang lalu kita telah membahas tentang mengusap, ya, sebutkan membasuh tangan sampai dengan siku, ya. Membasuh apa? Membasuh tangan sampai dengan siku. Adapun sore hari ini kita akan melanjutkan poin setelahnya, yaitu bahasan setelah mengusap atau membasuh tangan sampai siku adalah mengusap kepala dan kedua telinganya, yaitu mengusap kepala dan kedua telinga. Tentang mengusap kepala dan telinga di dalam seorang berwudu adalah hukumnya wajib. Mengusap kepala dan telinga di dalam seorang berwudu adalah hukumnya wajib. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Surat apa jemaah? Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian akan mendirikan salat, maka hendaklah kalian cucilah wajah kalian, tangan kalian sampai siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6 ini sebagai bukti dan dalil bahwa seorang ketika akan berwudu, kewajiban diantaranya setelah mengusap tangan atau membasuh tangan yaitu mengusap kepala sampai telinga.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang mulia, ya, ayat yang mulia ini, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengusap kepala dan telinga. Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dan hadis ini dari jalan sahabat Humran. Dan ini pernah kita bacakan tentang dalil ini. Di mana katanya Humran Maula Uthman ibnu Affan, annahu ra'a Uthman ibnu Affan, di mana disebutkan Humran ini melihat sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di mana kala itu sahabat Uthman mengajarkan tata cara berwudunya Rasul. Di mana kala itu sahabat Uthman radhiyallahu taala anhu mengajarkan kepada kaum muslimin yaitu tata cara berwudunya Rasul. Apa katanya Humran? Tsumma masaha bi ra'sihi. Di mana ketika itu Utsman radhiyallahu taala anhu setelah berkumur-kumur, kemudian dilanjutkan setelahnya, kemudian tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau Utsman radhiyallahu taala anhu mengusap kepalanya. Dan di akhir hadis ini, di akhir Utsman mengajarkan tata cara berwudunya Nabi, maka Utsman mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hada. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana yang aku ajarkan tadi. Di antara yang diajarkan oleh Rasul apa? Yang dipraktekkan oleh sahabat Utsman adalah mengusap kepalanya. Itulah di antara dalil yang menyebutkan bahwa mengusap kepala ya di dalam berwudu hukumnya wajib, sehingga tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Karena ini adalah ya syarat sahnya seorang di dalam berwudu. Nah, terus bagaimana tata cara di dalam seorang mengusap kepala, telinga di dalam berwudu, kemudian berapa kali, ya, dan batasan mana yang dimaksud kepala. Nah, ini yang kita akan bahas. Ini yang kita akan membahasnya. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu, ada sebagian mereka yang hanya mencukupkan di ubun-ubun, itu yang dimaksud kepala. Ada sebagian mereka yang cukup ya dengan 3 jari, ya terkena apa? Mengusap dengan kepala dengan 3 jari, atau disebutkan ya rambut, ya rambutnya sekitar 3 jari maka cukup. Ada sebagian juga dari kaum muslimin ketika berwudu mengusap seluruh kepalanya. Nah, kita sore hari ini akan bahas bagaimana tata cara wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan apakah kita selama ini di dalam berwudu sudah sesuai dengan wudunya Rasul, atau mungkin kita selama ini hanya ikut-ikutan yang di sana tidak jelas apakah sudah disebutkan atau sudah diterangkan di dalam hadis atau ya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkannya. Sehingga dengan itu kita pentingnya belajar. Kenapa? Karena solat kita lakukan setiap hari, solat 5 waktu kita lakukan setiap hari, sehingga dengan kewajiban solat 5 waktu maka di sana kewajiban juga apa? Berwudu. Kenapa? Karena Rasul mengatakan la yaqbalullahu sholata ahadikum hatta yatawaddo'a. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima solat kalian, baik itu solat wajib ataupun solat sunnah, hatta yatawaddo'a, sampai kalian berwudu. Sehingga adanya solat itu dilalui dengan utama atau dilalui di awal dengan berwudu.
Sehingga salat menjadi apa? Menjadi ya kebaikan manakala dia berwudu dengan sesuai apa? Dengan sesuai petunjuk dari Rasul. Sehingga Rasul sering mengingatkan dalam hadisnya, ahsinul wudu'a, perbaikilah wudu kalian, perbaikilah wudu kalian. Apa maknanya? Agar kita terus memperbaiki wudu. Kenapa? Karena ini adalah sebagai syarat sahnya salat. Dan kita setiap hari sholat, sehingga agar sholat kita ya menjadikan kebaikan, kemudian juga dimulai dari tata cara wudunya. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, bahwa sampai mana batasan yang dimaksud dengan kepala? Kalau kemarin kita sudah sebutkan batasan wajah. Nah, terus dalam bahasan ini sampai mana bahasan kepala seseorang di dalam kewajiban ya untuk dia ya usap dalam berwudu. Kita lihat jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi, kita baca dari awal. Silakan yang bawa mushaf bisa dibuka atau bisa lihat di HP. Kita lihat surat Al-Maidah secara utuh dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Nanti kita bisa melihat batasan sampai mana di dalam seorang mengusap kepala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil kalimat iman. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka cucilah wajah kalian, tangan kalian sampai siku. Biru'usikum, kemudian usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain. Di sini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, Allah sebutkan wamsahu biru'usikum, dan usaplah ya, usaplah kepala kalian biru'usikum. Di situ ada huruf ba yang dibaca kasrah bi. Nah, disebutkan ada yang memaknai bahwa bi di situ, kalau kita belajar bahasa Arab, maka ada maknanya bi di sini, maknanya ya ba atau huruf bi di sini maknanya litaba'id, maknanya untuk sebagian. Maka usaplah sebagian dari kepala kalian, sehingga ya tidak aneh ketika sebagian dari kaum muslimin mengusap hanya sebagian, atau mungkin cuman di ubun-ubun. Tetapi kita lihat ayat ini secara utuh. Wa arjulakum ilal ka'baini, kemudian juga kaki kalian sampai mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kalian itu junub maka hendaklah kalian bersuci. Wa in kuntum marada au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaid, ataupun salah seorang dari kalian sedang dalam keadaan safar, ataupun ya setelah buang air besar, au lamastumun nisaa, atau setelah kalian berhubungan suami istri, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, maka ketika kalian tidak mendapati air maka bertayamumlah. Nah, setelah ini Allah sebutkan fatayammamu sa'idan thayyiba, maka kalian hendaklah bertayamum dengan debu yang suci, maknanya dengan debu. Kemudian Allah sebutkan famsahu biwujuhikum, famsahu biwujuhikum, usaplah wajah kalian. Ini ketika tayamum. Nah, disebutkan bahasan di sini kalau berwudu tadi disebutkan wamsahu biru'usikum, wamsahu biru'usikum, maka usaplah kepala kalian. Ketika tayamum Allah sebutkan famsahu biwujuhikum,
maka usaplah wajah kalian. Para ulama menyebutkan di dalam makna famsahu biwujuhikum, ketika seorang tayamum hendaklah kalian mengusap wajah kalian, wajah semuanya yang kita sebutkan kemarin. Disebutkan famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah kalian semuanya, baik itu dari atas ke bawah ataupun dari samping ke kanan ataupun ke kiri. Ini wajah semuanya. Begitu juga di dalam berwudu, apa kata Allah? Famsahu biru'usikum, maka usaplah seluruh kepala kalian. Sebagaimana ayat setelahnya ini lanjutannya famsahu biwujuhikum, ya. Maknanya ketika wajah juga semua, begitu juga ketika mengusap kepala juga maknanya semuanya, seluruhnya, tidak sebagian, maknanya begitu. Nah ini makna dari batasan, batasan di dalam seorang berwudu ketika mengusap kepala. Maknanya apa? Seluruhnya, seluruh kepala. Sebagaimana Allah tadi sebutkan ketika tayammum, famsahu biwujuhikum, usaplah wajah kalian, semuanya wajahnya. Dan begitu pula ketika berwudu, famsahu biru'usikum, maka usaplah kepala kalian, maknanya semuanya. Terus bagaimana tentang cara mengusapnya? Nah, ini nanti kita akan bahas tentang batasan kepala, sebagaimana semua, seluruh kepala, seluruh kepala yang tadi disebutkan dalam ayat ini didukung juga di dalam hadis Nabi. Didukung juga di dalam hadis Nabi ketika Rasul SAW mengajarkan tata cara berwudu. Rasul mengusap semuanya. Rasul mengusap seluruh kepalanya, bukan sebagiannya, tetapi mengusap seluruh kepalanya. Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Zaid. Dari sahabat Abdullah bin Zaid, beliau menyebutkan ketika menerangkan bagaimana di sana Rasul mengajarkan tata cara berwudu, bada'a bi muqaddami ra'si, maka Rasul memulai dari depan kepala. Dari depan apa? Depan kepala. Nanti kita contohkan. Dhahaba bihima ila qafah. Jadi begini, jadi begini. Ketika disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid, bada'a bi muqaddami ra'si, Rasul memulai dari depan kepala. Ini depan kepala. Kalau wajah ini dari mulai tumbuhnya rambut sampai sini, dagu sini. Nah, adapun ketika mengusap kepala, tadi disebutkan oleh Abdullah bin Zaid, Rasul memulai di depan apa? Bi muqaddami ra'si, di awal awal kepala, maunya di sini. Mulai tumbuhnya rambut hatta dhahaba bihima ila qafah, kemudian Rasul mengusap begini. Nah, mengusap. Dhahaba bihima ila qafah, kemudian sampai bawah. Sampai apa yang namanya? Tekuk. Apa namanya sini? Tengkuk ya. Jadi mulai dari depan ketika membasuh atau mengusap kepala, kemudian ditarik sampai ujung, sampai tekuk. Summa radahuma ilal makani alladzi bada'a minhu, kemudian Rasul menarik kembali dari tengkuk sini, tarik lagi sampai ke depan, dimulai awal tadi mulai, ditarik lagi ke depan. Nah, seperti ini. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, bagaimana Rasul juga ketika mengusap kepala bukan sebagian, tetapi apa? Semua. Semua. Tadi. Nah, itu yang kita lihat dan yang kita dapati dari hadis Nabi SAW. Jadi Rasul tidak mengusap dengan sebagiannya sebagaimana disebutkan tadi dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian bagaimana caranya? Cara di dalam mengusap, cara di dalam mengusap kepala ketika berwudu, tadi disebutkan dari sahabat Abdullah bin Zaid,
Dan ada dua cara. Cara yang pertama tadi. Jadi caranya bagaimana? Apakah dengan air yang baru? Ya, cukup air ini, cukup tangan ini sudah basah dengan air. Enggak harus air disiramin, enggak. Tapi cukup tangannya Tangannya itu basah dengan air. Ya, enggak siramin begitu enggak. Ya, tetapi cukup Tetapi cukup tangannya itu basah. Kemudian bagaimana? Mengusap ke seluruh kepala, atau bagian kepala dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang tadi, saya contohkan dari tadi. Kemudian setelah ditarik ke belakang, kemudian dari belakang ditarik kembali ke depan. Sampai mana? Sampai mulai awal tadi ketika menarik tangan dari awal atau dari depan. Ini cara yang pertama. Dan ini tadi kita sampaikan hadis dari sahabat Abdullah bin Zaid, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan ketika mengajarkan tata cara berwudu, summa masaha ra'sahu. Kemudian Rasul mengusap kepalanya, biyadaihi, dengan apa? Dengan kedua tangannya. Jadi enggak satu, biyadaihi itu maknanya dengan kedua tangannya, enggak tetapi dengan kedua tangannya. Fa'aqbala bihi ma wa adbaro, dimulai dari depan dengan kedua tangan, wa adbaro bada'a bi muqaddami ra'si, di mana dimulai dari depan. Wa adbaro bada'a bi muqaddami ra'si tsumma dhahaba bihi ma ila qafah. Kemudian ditarik, seperti ini, dimulai dari sini, ditarik, ditarik sampai sampai tengkuk, sampai tengkuk sini. Kemudian ditarik kembali, sampai ke depan tadi. Ini cara yang pertama. Summa raddahuma hatta raja ilal makanil ladzi bada'a minhu. Kemudian Rasul pun mengulang demikian. Rasul mengulang demikian. Mengulang maknanya menarik kembali. Ini cara yang pertama ketika mengusap kepala.